Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 dan mengacu pada protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, dan berada di rumah saja. Di awal pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang laporan hasil observasi. Tentu, laporan hasil observasi sudah tidak asing lagi bagi kita. Apa itu laporan dan apa pula itu kata observasi? Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan masuk, merasakan, dan kemudian memahami pengetahuan dari suatu fenomena. Kata observasi biasa juga disebut mengamati. Jadi, pengertian laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang diamati. Lanjut dari itu, materi kita pada kesempatan kali ini adalah mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Adapun tujuan yang harus kita capai yaitu ada 4. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Kedua, menyusun ringkasan isi pokok tes laporan hasil observasi. 3. Menyimpulkan fungsi laporan hasil observasi. 4. Menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Baiklah, kita mulai dengan mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Adalah kegiatan menentukan atau menetapkan isi teks laporan hasil observasi. Pokok-pokok isi teks terangkum dalam rumus 5W tambah 1H. Dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok isi atau informasi itu dapat pula disingkat dengan adik simbang. Apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Selanjutnya, menyusun ringkasan isi pokok teks laporan hasil observasi. Untuk menyusun sebuah ringkasan, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah membaca pemahaman isi teks. Kemudian menemukan pokok-pokok isi informasi di dalamnya. Pokok-pokok isi teks terdapat ditemukan dengan menemukan kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat inti atau dasar suatu paragraf. Kalimat utama berupa ringkasan dari sebuah paragraf yang merupakan pandangan mendalam dari ide pokok. Jadi, di dalam kalimat utama terdapat ide pokok. Di sini menulis ide pokok di tiap-tiap paragraf. Dari ide pokok itu dibuat menjadi paragraf yang baru. Itulah yang dinamakan ringkasan. Selanjutnya, menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Laporan hasil pengamatan dapat berfungsi untuk memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab dan kegiatan pengamatan. Hasil observasi suatu objek juga dapat berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi dan kemudian dijadikan dasar penyusunan kebijakan. Berikutnya, menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Terdapat 3 struktur utama yang membangun teks laporan hasil observasi. Pertama, pernyataan umum mengandung keterangan umum mengenai suatu objek yang dilaporkan.
Pernyataan umum mengandung informasi umum. Misalnya, makhluk di bumi terbagi dua. Pertama, makhluk hidup. Dua, makhluk tak hidup. Deskripsi bagian mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Misalnya, makhluk hidup terbagi tiga. Pertama, manusia, hewan, tumbuhan. Manusia berkembang biak dengan melahirkan. Hewan berkembang biak, bertelur dan juga melahirkan. Tumbuhan berkembang biak dengan biji atau batang. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diminati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Misalnya, manusia, hewan, tumbuhan, tanah, batu, udara, dan lain-lain itu merupakan suatu kesatuan yang saling ketergantungan. Manusia tidak bisa hidup tanpa udara. Baiklah siswa-siswa sekalian, sampai di sini dulu materi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.